Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bella Savitri. Dan aku dari SMA Negeri 19 dan aku dari kelas 10-6. Di sini aku akan menjelaskan tentang GLBB. Apa sih GLBB itu? GLBB itu adalah singkatan dari gerak lurus berubah peraturan. Artinya, benda bergerak pada lintasan lurus dan kecepatan berubah secara teratur, seperti perubahan tetap setiap detiknya. Lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri GLBB yaitu gerak melintas lurus, memiliki percepatan tetap, dan kecepatan bisa bertambah. Keterangan GLBB ada apa aja ya teman-teman? Ya, yang pertama ada V. V itu adalah kecepatan akhir. Yang kedua ada VO, kecepatan awal. Kalau A itu adalah percepatan. Kalau T itu waktu. Kalau S itu jarak atau perpindahan. Penasaran kan apa aja rumus GLBB? GLBB memiliki 3 rumus. Yang pertama, V sama dengan VO ditambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan VO dikali T ditambah 1/2 atau setengah dikali A kali T pangkat 2. Yang ketiga, V kuadrat. V kuadrat sama dengan VO pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. Berikut adalah contoh soal GLBB. Sebuah benda dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda 5 sekon berturut-turut adalah, kita tahu dulu, sebuah benda dari kedalaman diam. Berarti kecepatan awalnya yaitu VO sama dengan 0. Lanjut, dengan percepatan tetapnya 4 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan tetapnya yaitu sama dengan A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda 5 sekon berturut-turut. Berarti waktunya yaitu T sama dengan 5 sekon. Lalu yang ditanya adalah kecepatan akhir atau bisa dibilang kecepatan akhir. Bisa dibilang dengan namanya VT. Berarti kita akan mencari VT-nya yang ada di soal berikut ini. Rumus yang akan kita gunakan yaitu adalah VT sama dengan VO ditambah, kita tutup kurung dulu, A dikali T atau bisa disebut AT. Sekarang kita akan menuju ke jawaban. Jawabannya adalah kita masukkan rumus terlebih dahulu. VT sama dengan VO ditambah A dikali T. Kita masukkan dulu VT-nya, karena kita belum mengetahui VT-nya, kita tulis VT. VO-nya yaitu 0, kita masukkan 0, ditambah A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat, kita masukkan 4, dikali T-nya yaitu 5. Lanjut, di sini kita akan mengkalikan ini terlebih dahulu, karena nanti hasilnya setelah kita kalikan akan menemukan jawabannya dengan ditambah dengan 0. Jadi di sini totalnya adalah 20. Nah,
20 ditambah 0 tetap jadi 20. Berarti jawaban VT sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini jawaban untuk. Nah, sekarang kita akan mencari jarak tempuh. Kita tulis dulu jarak tempuh di sini. Oke, kita sudah tulis jarak tempuh. Kita sekarang masukkan dia untuk rumusnya. Rumus jarak tempuh yaitu S sama dengan VO dikali T ditambah 1/2 dikali A kali T pangkat 2. Sekarang kita akan masukkan semua jawabannya. Oke, kita jawab ya teman-teman. S-nya kita tetap tulis S di sini sama dengan FO-nya yaitu 0, kita tulis 0, tutup kurung dulu, 0, dikali T-nya yaitu adalah T-nya adalah 5 teman-teman, ditambah 1/2 dikali A-nya yaitu adalah 4 dan T-nya yaitu adalah 5 pangkat 2, karena jangan lupakan 2-nya ini teman-teman. Setelah itu, sekarang waktunya kita jumlahkan semuanya. S sama dengan 0 kali 5, jawabannya tetap 0. Ditambah, di sini kan ada 2. Jadi 2 ini kita bagikan teman-teman. Jadi totalnya yaitu 2. 2 dikali tutup kurung 5 pangkat 2 yaitu adalah 25. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan semua ini. Jadi, S sama dengan 50 meter. Jadi, yang ditempuh benda 5 sekon berturut-turut adalah VT 20 meter per sekon dan 50 meter. Sekian dari contoh soal yang saya berikan, semoga bermanfaat ya. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu GLBB? Sekarang kita akan melanjutkan gerak vertikal bagian GCB. Ya, kalian tahu kan GCB itu apa? Atau belum tahu? GCB itu adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kita akan lanjut ke ciri-ciri GCB. Ciri-ciri GCB ada 4. Yang pertama yaitu kecepatan awal, yaitu VO. Yang kedua, percepatan, yaitu A atau sama dengan gravitasi, yaitu G. Yang ketiga, arah gerak ke bawah. Yang keempat, tidak dipengaruhi hambatan udara atau dianggap 0. Yaitu rumus GCB. Rumus GCB akan saya keterangkan di sini. Contoh soal pada gerak vertikal GCB. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Sebuah kelapa jatuh dari dalam pohonnya dengan ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, waktu yang dibutuhkan kelapa tersebut untuk sampai ke tanah adalah, kita diketahui dulu, yang diketahui ketinggian pohon. Sebuah ketinggian pohon dengan ketinggian ini ya teman-teman, ketinggian pohonnya yaitu 20 meter. Bisa dibilang H sama dengan 20 meter. Dan kita baca lagi, jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berarti percepatan gravitasi buminya yes,
bilang dengan huruf G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Lanjut, waktu yang dibutuhkan kelapa tersebut untuk sampai ke tanah adalah, kita akan menulis berikutnya, yaitu adalah kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya itu, ini ya teman-teman, kecepatan awalnya itu 0. Di sini kecepatan awalnya 0. VO sama dengan 0. Lanjut, yang ditanyakan adalah waktu. Waktu sama dengan S. Sekarang kita akan memasukkan jawabannya. Yang pertama, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, teman-teman. Ya, rumusnya yaitu H sama dengan 1/2 dikali G dikali T akar kuadrat. Sekarang, hanya apakah ada? Ada. Tulis 20 sama dengan Oke, sekarang kita akan masukkan jawabannya. Sebelum masukkan jawaban, kita harus masukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, H ini kan ada, yaitu adalah 20 meter. G-nya yaitu 10 meter. T-nya belum ditemukan. Atau bisa dibilang T itu waktu. Sekarang, kita akan mencari jawabannya. Pertama, kita pindahkan terlebih dahulu. T-nya kita jadikan akar kuadrat. Jadi, kita tulis T di sini sama dengan, jika semua dipindah atau diubah akan menjadi hal apa yang bisa dipakai. Perkaliannya bisa berubah. Pertama, kuadrat. Kita masukkan kuadrat terlebih dahulu. Terus, kita masukkan 2 ini ke sini. Hanya kita masukkan ke sini. Jadi, anggap aja 2H. Setelah kita masukkan 2H, dibagi G. Dan ini setiap kita ubah pasti akan berubah-ubah. Jadi penghitungannya akan seperti ini ya, agar lebih mudah. Sekarang kita masukkan T sama dengan 2 dikali H. Hanya itu adalah 20. Sudah? Per 10. Per 10. Sudah, teman-teman. Sekarang kita kalikan 20 dikali 2 sama dengan T akar per 40 per 10. Setelah itu T sama dengan 40 dibagi 10, yaitu hasilnya 4. Nah, agar kita bisa menghilangkan akarnya, akar berapa yang hasilnya 4? Yaitu sama dengan T sama dengan akar 2. Jadi, waktu yang dibutuhkan kelapa tersebut untuk sampai ke tanah adalah 2 apa? Kita nggak perlu pakai akar lagi, jawabannya adalah 2. T-nya sama dengan 2 meter. Sudah, beginilah jawaban yang saya lakukan. Semoga bermanfaat.